Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala al-ma'alif rahimallahu ta'ala anhu wa nafa'ana. Muskirin haram. Segala sesuatu yang memabukkan itu hukumnya haram. Maknanya di sini baik itu yang dibuat untuk mabuk. Misalnya perasan anggur. Jadi khamr. Atau perasan korma. Perasan korma. Ini dibuat untuk mabuk atau kalau bahasa Arabnya namanya nabidh. Nabidh itu diambil dari perasan korma. Nah, atau sesuatu yang dia tadi itu mau sedikit mau banyak, setiap yang memabukkan haram. Ada orang misalnya kebiasaan minum khamr, sehingga dia kalau minum 1 gelas tidak mabuk. Apakah hal tersebut itu menjadi haram atau tidak? Sama, itu hukumnya adalah haram. Faham ini? Itu rawahu Muslim. Hakadzalika al-Hisniyu, menceritakan hal tersebut al-Hisniyu. Wadzalika, dan itu kalbanji. Banji itu dari tetumbuhan yang baunya wangi kemudian diberikan kimia sehingga bisa memabukkan seseorang. Wallahu a'lam. Apa kalau zaman kita sekarang ini? Wallahu a'lam. Wal afyun, afyun itu opium, ya, opium itu kalau tidak salah ampasnya apa? Hah? Ampasnya? Iya, opium ampasnya itu putau ya. Opium itu ampasnya putau. Tidak tahu Bib Ahsan, walana tidak tahu juga. Wadah kepingin tahu, iya. Wal hashish, hashish itu apa? Rumput. Ganja, haram, tidak boleh. Wala hadda fi dzalika wa in udhiba, tidak ada hukuman dalam syariat. Nah, tidak ada hukuman dalam syariat tapi haram. Ya, dalam hukum syariat tidak ada. Kalau minum khamr itu sesuatu yang memabukkan dan cair, itu khamr. Kalau kita orang bahasa Indonesia tidak tahu, khamr itu ya minuman keras. Aslinya kalau khamr itu segala sesuatu yang cair yang memabukkan. Itu kalau diminum haram dan kena had. Seperti pelajaran kemarin, terkena 40 cambukan. Ya. Dalam yang lainnya dikatakan 80 cambukan. Paham ini? Tapi ini kalau dijadikan padat misalnya, ganja misalnya padat misalnya, kan ganja kan padat dari apa ini? Kertas, dikantongi, dibuat sholat, sah sholatnya karena tidak najis. Na'udzubillah min dzalik. Dihisap pun dalam hukum syariat tidak ada hukumannya. Kena berapa cambukan tidak ada, cuma haram. Haramnya karena apa? Karena menghilangkan akal. Kalau ngomong hukum negara ya kena ente. Ya telah. Na'udzubillah min dzalik. Wa in udhiba, walaupun apa? Dilebur. Walaupun dilebur. Tetapi bal fihi ta'zir. Az-zajiru an hadil maksiati, tetapi di dalamnya ada hukuman yang tidak diatur oleh syariat. Tidak boleh 40 cambukan, misalnya dicambuk sampai 20 kali misalnya, pokoknya tidak sampai 40. Ta'zir az-zajir yang berbuat hal tersebut an hadil maksiati. Untuk apa az-zajiru? Untuk supaya menjauhkan dari ini kemaksiatan. Maksiat ini maksiat. Ya sekarang misalnya sama seperti
sabu-sabu, sama penyakit. Perempuan jangan berami itu. Perempuan, saya bulbet mana ini? Jangan ribut makanan. Jangan ribut makanan. Ini semuanya penyakit ini, penyakit. Makanya hati-hati, anak itu dilihat. Anak itu dilihat, kemana inti keluar? Kemana inti berangkat? Kemana inti tadi malam? Jam sekian, kenapa inti pulang jam sekian? Ada perlu apa? Anak kerja kelompok, di mana kerja kelompok? Itu kerja kelompok ba'dal maghrib, tidak ada kerja kelompok. Itu selamat, selamat. Lenda rusak. Terserah mau pilih yang mana. Na'udzubillah min dzalik. Bahkan sekarang di Indonesia tambah parah lagi. Beberapa waktu yang lalu, seminggu yang lalu mungkin kita dapat kabar dari broadcastan itu, permen mengandung bahan yang memabukkan. Permen loh. Sayang loh ini. Bukan satu kebanggaan ini, bukan satu kebanggaan. Satu kebodohan, satu kemaksiatan, satu bentuk yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Ini an hadhil ma'siyati dani'ah. Ini maksiat yang hina. Hina ini maksiat. Paham ini? Kan tadi dikatakan kalau tidak membuat, kalau dilebur itu tidak apa-apa, tidak terkena hukuman dalam syariat kan? Dijelaskan lagi di sini, wa mahallu adamid haddi fil hashishi al madhabi, dan tempat urusan tidak ada hukuman dalam syariat di dalam ganja al madhabi, ganja yang dilebur, malam tashtadda, semenjak tidak mengeras. Wa illa sarat, kalau sudah mengeras menjadi itu ganja kal khamri fin najasati, seperti hukum khamr najis, dan juga walhad hukuman kama naqalahu Syarqawi. Jadi udhiba ini kalau dibuat cair, jadi ganja dibuat cair, kalau sampai keras hukumnya hukum khamr. Alhasil tidak ada faedahnya semuanya. Mayanfa wa yadur, mayanfa wa yadur. Yang ditiru orang barat, balul ente. Iya, yang ditiru orang barat. Kalau sudah tua, umur tua, sudah sakit, nyesel. Anak dulu ini gini, sekarang anak tobat. Ya alhamdulillah tobat. Cuma coba mulai dulu yang tidak boleh seperti itu, lebih tinggi derajatnya dari si Allah. Ini semuanya penyakitnya itu ya teman. KB penyakit semuanya teman. Paham ini? Harusnya tegas. Jadi orang tua harus tegas. Jangan takut sama anak. Dari mana ini? Ada apa? Sudah sholat? Ini, itu. Dan jangan mau dibohongi anak. Anak ada kerja kelompok, penyakit itu. Kerja kelompok, triot, apalagi, sak macamnya gitu-gitu. Semuanya penyakit. Sumber. Anak kita ini keluar gini ya, keluar gini. Ini setan ini macam-macam. Dari kanan, dari kiri, dari belakang, dari depan, dari belakang, dari atas, dari bawah. Setan semuanya itu sudah siap untuk merekam anak kita. Wah ente biarkan seperti itu. Ahlan wa sahlan, anak-anak khali, dia ini, dia itu. Anak mau ekstrakurikuler Pak, anak mau ini. La haula wala quwata illa billah. Kalau sudah kecanduan anaknya baru bingung. Cuma sekedar percuma. Sia-sia semuanya. Watanawulu kulli najisin, memakan setiap yang najis. Najis dimakan. Kadamin, seperti apa? Darah. Kalau kita kenal apa? Didi. Gunakan didi. Walahmi hayatin. Apa? Daging ular. Dimakan kan? Apa ini, darahnya ular, kobra. Minum apa ini, empedunya
kadal Mesir, kadal toko Mesir. Wa inti manfaatkan, wa itu haram. Wis ado haram maning. Untuk pengobatan tidak ada. Allah tidak akan menciptakan bentuk pengobatan dari sesuatu yang haram. Pegang itu. Wa baulin, minum kencing. Wa ma'juni kham, apa ini yang padat dari minuman keras. Kalau air najis bagaimana? Kalau air najis, lakin yajuzu tanawulul ma'il mutanajjisi, tetapi boleh memakan air yang najis, wal bauli, meminum kencing, meminum air yang najis, meminum kencing, wa nahwihima, dan semisalnya yang haram, lil atsyi, kan haus, lid darurati, darurat, tidak ada lagi. Ya apa darurat itu? Kalau tidak minum itu langsung mati, itu darurat. Tapi kalau tidak makan itu masih ada beberapa waktu, tidak boleh. Dan itu pun tidak boleh untuk yang namanya kenyang. Hanya boleh untuk lisyaddiromki, untuk supaya nyambung hidup tok. Makan bangke sama seperti itu. Ya. Dan juga adami izalatil akli, bersama tidak boleh menghilangkan akal. Tapi kalau makan itu kemudian akan menghilangkan akal, hatta darurat tidak boleh. Meskipun darurat, biar akan mati dia, biarkan aja mati, tidak apa-apa. Matinya, meninggalnya dalam mempertahankan sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Jangan sampai anak berbuat sesuatu yang diharamkan oleh Allah, mempertahankan sesuatu, menjaga diri. Bagus, paham? Wa ilam yu'addi dalikal adsyu lil halak, walaupun dikatakan di sini walaupun tidak menyebabkan itu atos kepada haus kepada mati. Jadi di sini dikatakan kalau memang hausnya itu tidak membuat orang mati pun tidak apa-apa. Ya wallahu a'lam, mungkin bisa menyebabkan sakit, itu boleh. Afada dzalika asy-Syarqawi. Wa mustakdarin, memakan sesuatu yang menjijikkan. Memakan sesuatu yang menjijikkan. Bi fathil ai syar'an, menjijikkan secara syariat tuh ya. Ente jangan menjijikkan syariat, jangan menjijikkan itu kalau beberapa orang ini enggak, berarti tidak apa-apa. Bukan patokan pedoman menjijikkan atau enggak itu syariat. Kalau ada orang misalnya, maaf ya, makan bangkai, kita kata kenapa? Menjijikkan. Tapi katanya satu orang, enggak apa-apa, saya enggak jijik kok. Yang jadi pedoman itu bukan kitanya, tapi syariat. Kalau syariat itu mengatakan menjijikkan, ya menjijikkan. Kalau di Zubat, patokannya di Zubat, kitab Zubat, kullu ma ikhtabasat hul Arab, setiap apa-apa yang orang Arab mengatakan jijik. Orang Arab yang intelek, yang ngerti hukum, itu jadi patokan. Kalau enggak kacauin deh. Malam Jumat lagi makan apa? Rumahnya tawon. Padahal di situ ada bangkai tawonnya, kecil-kecil, dibuat botok. Anak enggak jijik, beb, enak itu. Loh, yang jadi patokan itu bukan intinya. Bukan kita, syariat. Syariat mengatakan tidak boleh makan bangkai tawon, bangkai serangga, bangkai tidak boleh. Ya sudah, bangkai yang boleh cuma 2 tok, ikan laut sama belalang, selesai. Lainnya itu tidak boleh. Makan cacing untuk tipes, makan ini, makan itu, apa ini? Tidak boleh. Faham ini? Bi'tibari tab'i ghalibin nas, dengan pedoman
tabiat manusia kebanyakan. Tabiat manusia kebanyakan itu mengatakan menjijikkan, ya menjijikkan. Kal mukhat, seperti ingus, wa busok dan ludah, wa maniyin, mani. Fayahrumu dzalika, maka haram hal tersebut, listigdzarihi lahu, karena menjijikkan untuknya. Itu asal kita itu. Asal kita itu ya mani. Mani menjijikkan, tapi tidak najis. Kalau najis tidak bisa. Akhirnya kita orang najis ini. Ya, tidak ada. Manusia itu tidak ada yang najis. Ya, cuma akidahnya yang bisa najis, keyakinannya bisa najis gitu. Tapi kalau manusia ndak, meskipun dia kafir harbi, bangkainya tetap suci. Meskipun kalau kafir harbi itu ndak ada kewajiban sama sekali kita untuk ngurusi jenazahnya, boleh dilemparkan ke anjing untuk dimakankan anjing, ndak apa-apa, tapi tetap hukumnya dia tadi itu masih suci. Tapi aslinya dari mani. Mani menjijikkan, jijikno, menjijikkan ya. Fayahrumu dzalika listigdarihi lahu, maka haram itu karena yang menjijikkan untuknya. Lakin ya juzu tanawul ma'il mutaghayyiri bitahirin, tapi boleh memakan air yang berubah dengan yang suci. Air berubah dengan yang suci, tidak apa-apa ente minum. Apa itu? Dengan yang suci kok. Apa contohnya? Oh, ketahuan. Kopi. Itu air bercampur dengan sesuatu yang suci, yaitu kopi. Apalagi tambahi kopinya dengan deplokan beras. Tambah masya Allah, kopi ini loro, beras sak genggam. Dadi rasane koyok beras dikei banyu panas. Nah, air kuah, dudu, ya apa hukumnya? Kena pakaian. Kemudian dia mengatakan ini kena dudu, bisa anak buat sholat apa enggak? Loh, terus kalau bisa buat inti sholat, kenapa ini minum? Gitulah baru aneh. Bercampur dengan sesuatu yang cuci, tidak apa-apa. Atau walahmil muntin, lahmil muntin, daging yang bau, boleh, asalkan tidak membahayakan ya. Iki magom macan, pokok daging dipangan. Ya, kadang-kadang kita ini kalau ngelihat buatnya itu keliru, itulah, nyembelihnya itu keliru. Sebetulnya nyembelih itu yang digunakan nyembelih dengan yang untuk boleng itu harus lain pisaunya, karena kalau enggak nanti dagingnya itu bau kambing, ada yang nyegrak blek, ada rasa bau kambing. Apa sih Beb? Ya ndak perlu lah kau mangan tempe tok nanti. Ya, itu sesuatu yang pokoknya intinya itu sesuatu yang bahayakan kita jangan makan, hadirin. Untuk jaga, meskipun itu halal buat yang lainnya, untuk kita jangan. Ada apa ente mau nyiksa diri? Ya, ente dikasih makanan, ono jeroan nih misalnya, jeroan, usus, kebu, maneng, wah macam udek dari situ. Ya, jadi ini guli, waduh. Ente jangan makan. Kenapa? Bahayakan, apalagi ente 40 tahun. Ente sudah sering geringgingan yang sebelah kiri, yang sebelah kanan, ente makan itu bisa sakit ente. Kalau ente tahu hal itu bisa membuat bahaya buat ente makan, haram jadinya. Dia biasa kena diare, tapi dia makan sambal banyak dan dia tahu kalau habis makan sambal dia akan diare. Dia makan sambal, dianya haram. Karena apa? Karena dia sudah tahu itu makanan membahayakan buat dia. Tapi buat yang lainnya ya enggak, tergantung. Iya, gitu Pak. Makanya kita lihat kalau di negara Arab itu tidak ada yang dimakan Pak, laati, walau pemaning, tidak ada, dibuangin semuanya. Kepala dibuang semuanya, cuma dagingnya tok. Nah, kita orang kan tidak sak tulangi tadi, ya kan?
tulangnya udah di loh, buntute, kupinge, apa itu, ceker dipangan, ceker loh dipangan, iya kan? Apa itu sampai kulitnya dipangan tadi apa? Tadi rambak. Ini ajib ini Beb, enak ini. Ya sudah, ini ajib ini makan. Jangan berbuat seperti itu. Eman, sayang sekali ya. Kemudian wa yahrumu tanawulu tahiril mudir biman tanawalahu. Tidak boleh memakan yang suci tapi membahayakan. Suci bahayakan ya, tadi Anda bilang itu. Makan gaje itu suci. Gaje bagaimana hukumnya? Suci, cuma bahayakan. Ente sudah kena kolesterol tinggi, ya ente bahayakan, tidak boleh, haram buat ente. Gitu loh. Biman tanawalahu. Atau misalnya apa di sini? Kasumi, seperti racun. Litadorrurihi bihi, untuk yang membahayakan dengannya. Fa'ulima min dzalika, maka diketahui dari hal tersebut anna ma yaktadi tahrimu arba'atun. Diketahui dari hal tersebut anna sesungguhnya ma yaktadi, apa-apa yang menyebabkan at-tahrima, keharaman, arba'atun, ada 4 hal, 4 unsur yang bisa menyebabkan haram. Yang pertama al-iskaru, mabuk, wan najasatu, najis, wal istigdaru, jijikkan, wal idraru, membahayakan masuk loh, membahayakan. Tapi membahayakan tergantung dari orangnya juga. Kalau buat ini membahayakan, ini ndak. Orang apa ini ada penyakit misalnya, ndak boleh makan ini misalnya. Dia makan, dia haram, membahayakan. Tapi yang lainnya ndak, karena mungkin ndak membahayakan buat dia. Tapi kalau secara umum membahayakan, syariat melarang, ya ndak urusan mau orang lain itu ndak bahayakan kek, mau ndak. Nah, ya. Kalau di sini masya Allah ya, sampai pring dipangan, ya kan? Bung, ya alhamdulillah ya, tidak pernah mencacat makanan. Cuma gini rek, ente perlu ndak bung, ambune loh, ambune, apa ambune rek? Pesing loh, mereka dipangan, kan hebat berarti kan? Hebat. Iku insya Allah deh, watangnya gede gitu. Lah kayu dipangan. Iya. Hah? Nah macamnya deh gini. Ente nyari apa aja di sini. Ada di sini. Suak macamnya panganan ini. Fa in tafadhalika fa halalun, maka jika kosong dari hal tersebut maka halal. Lintifai illatit tahrim, karena kosong penyakit penyebab keharaman. Afada dzalika Syekhul Islam Wasyarqawi. Ini lain lagi nih. Ini secara hukum akhirat sekarang. Wa aklu malil yatim, memakan harta anak yatim. Naudzubillah min dzalik. Hati-hati. Haram memakan api itu. Qala Allah Ta'ala innal ladzina ya'kuluna amwal yatama dzulman. Allah menyatakan innal ladzina, sesungguhnya mereka yang memakan amwalal yatama, harta-harta anak yatim, dulman, secara dolim, dalam keadaan dolim. Innama, hanya saja, yakuluna, yang mereka makan tadi itu, fi butunihim, di perut-perut mereka, naro, api yang dia makan itu. Wasayaslauna sa'ira, dan mereka akan menuju kepada neraka sa'ir. Neraka, sa'ir atau neraka, nama neraka. Kenapa dikatakan di sini ada kata dulman? Kadang ada dulman. Apa misalnya? Ente misal sebagai walinya anak yatim. Anak yatim itu memiliki warisan, tidak mungkin diberikan kepada anak tadi itu karena dia belum dewasa berakal, masih dicegah secara syariat. Kemudian hartanya itu ente proses untuk mendapatkan keuntungan, boleh inti mengambil gaji dari hal tersebut. Tapi kalau enggak, tanggung jawab loh inti kalau bangkrut. Inti berikan sawah, kemudian sawahnya itu hasil semuanya milik anak yatim. Lah intinya yang kerja ujratul mithil, ongkos kebiasaan. Ongkos biasanya berapa?
Itu. Nah kalau misalnya anak ini, kenapa ente kok buat anak yatim itu kok disuruh nyari-nyari sumbangan? Anak yatim disuruh untuk nyari sumbangan, nyari amal, nyari ini. Tidak boleh, haram. Ketika dicegah, kenapa kamu seperti itu? Lah kalau tidak seperti itu tidak bisa biayai, ya berarti tidak mampu. Kenapa yang tidak mampu buat panti asuhan? Harusnya tutup itu panti asuhan, berikan saja kepada pemerintah, karena uang dari pemerintah langsung dinas sosial. Wah ente dinas sosial ya duduk, ente suruh anak untuk jalan seperti itu. Ente kalau kepingin faedah anak yatim, keuntungan anak yatim itu tidak boleh dimanfaatkan sama sekali. Justru ente yang harus membiayai dia, kasih makan, ngasih pendidikan yang terbagus, ngasih apa yang dia butuhkan secara syariat yang betul. Nah kalau ente punya yayasan yatim piatu, kemudian ente nyari sumbangan, buat proposal, buat ini, buat itu, ono opo gawe ini? Malah kalau ente gunakan anak yatim untuk nyari proposal, berarti ente manfaatkan anak yatim. Kok tidak bisa? Makanya dari mana? Ya berarti tidak mampu, tutupen gitu. Enak kan urip kan? Gak soro-soro. Sayyidina Zaid bin Haritha itu aslinya beliau itu bukan budak. Cuma ketika pertempuran kaumnya itu kalah, sehingga ditawan sampai jadi budak, dijual. Ketika dijual sampai tinggal sama Rasul. Jadi Sayyidina Zaid bin Haritha itu tinggal sama Rasul, sama Siti Khadijah. Rasul, Siti Khadijah sama Sayyidina Zaid bin Haritha. Faham? Ma'ruf sudah. Zaid bin Haritha ini bin Muhammad, anaknya Nabi Muhammad, katanya ma'ruf sudah. Sampai turun firman Allah untuk menegaskan hal tersebut. Suatu saat ketika Zaid bin Haritha ini berada di Mekah, datang rombongan untuk melaksanakan haji. Ternyata ada keluarganya bapak ibunya Zaid bin Haritha ini, sahabat Zaid bin Haritha, datang juga. Setelah datang, kemudian dikatakan, "Hei, kamu bapaknya Zaid bin Haritha ya?" "Iya." "Anakmu mana?" "Tidak ada, meninggal." "Oh enggak, anakmu masih ada." "Loh, anakku masih ada?" "Ada." "Di mana?" "Di Mekah sini." "Oh iya." Dicari, ketemu. Sudah berapa waktu ya tinggal sama Rasul? Sudah berapa waktu ketemu bapak sama pamannya. "Zaid, aku bapakmu." "Iya." "Aku pamanmu." "Iya," katanya. "Sekarang ayo sama aku." "Kemana?" "Ya ke rumah pulang." "Enggak." "Loh, aku bapakmu, ini pamanmu, ini semuanya ini misanan, ini sepupu, ini. Kamu kembali ke sini." Apa katanya Sayyidina Zaid bin Haritha? "Setelah aku mengenal Nabi Muhammad, akhlaknya Nabi Muhammad, selamanya aku tidak ingin berpisah dengan Nabi Muhammad, meskipun bapakku sendiri, pamanku sendiri, keluargaku sendiri akan aku tinggalkan demi Nabi Muhammad." Allahumma shalli wa sallim alaihi wa alihi. Itu makna megang anak, pendidikan yang betul, sampai anak itu begitu cintanya kepada orang tua, sama seperti yatim itu, bukan malah dimanfaatkan. Paham? Ini sekarang ini kadang banyak sesuatu itu yang kita tidak mampu, kita paksakan isil faedah sudah. Ono opo kalau diutang yang ngeluh ya. Nerimo arek bayar ndak ono. Pati mangan ya apa? Bingung. Akhirnya dikei proposal itu pondo kayu sedikit dikai kotak wis melaku. Assalamualaikum terus keliling ngono tok. La haula wala quwata illa billah. Ono apa kon kaya ngono ya. Nih ya. Awil auqaf ala khilafi ma syaratal waqif. Lah juga harta-harta wakaf atas tidak sesuai apa-apa yang mensyaratkan orang yang mewakofi, tidak boleh dimanfaatkan. Ini termasuk apa? Termasuk misalnya ada pondok,
misalnya, kemudian ada orang memberikan sepeda motor, dia ngatakan gini, Habib, ini sepeda motor untuk pondok, ana wakafkan untuk pondok. Oh ya khair, ana terima, ya. Ini sepeda motor ana gunakan pengajian tidak boleh. Karena apa? Ini wakafnya untuk pondok, harus ada kemanfaatan untuk pondok. Kalau Anda gunakan sepeda motor ini untuk apa? Untuk beli catnya pondok, boleh. Anda gunakan untuk nganter anak yang ada di pondok, boleh. Karena apa? Karena wakafnya untuk pondok. Paham? Nanti lihat sekarang berapa banyak mobil-mobil yang sudah berbenges. Hari Minggu ada di alun-alun, ada di tempat hiburan, haram. Apalagi harta wakaf, nggak boleh. Wakaf nggak boleh. Termasuk itu masalah sumbangan apa ini, pengajian, pengumuman pengajian. Di mana diumumkan? Di masjid sana. Ente ngomongkan di mana? Di sini. Terus ya sudah seperti itu, nggak oleh. Kecuali ente bayar sewa nanti. Ini ilmu nih kabeh, ojo ngawur. Engkau ngomong ini keras jadi, duduk keras. Bukan keras, cuma intinya aja yang ndak ngerti dikandani mokong. Ya iki tadi nih. Paham? Ndak boleh. Terutama kalau Jumatan itu hati-hati. Kalau ada mau ngumumkan dilihat di dalamnya ada uangnya apa ndak. Oh ada uangnya, berarti SIM sewa, ndak apa-apa. Masukkan kotak nanti itu umumkan. Kalau ndak ada, tolong diumumkan ya pengajian di mana? Di Masjid Fulan. Diumumkan di sini. Ndak boleh. Mana yang umumkan? Iya, bayar untuk listriknya ini 10.000, mau ndak? Ndak mau, ya wis ngaliyo. Hukumnya seperti itu, karena listriknya semuanya itu wakaf. Ngerti? Ndak ngerti? Keras. Ya keras, wong memang rada melenceng ya keras ae. Wong ngomong bener diwara keras. Ya wis genengno lah. Hukumnya kayak ngono. Nah itu yang tegas. Inti kalau sudah dapat amanat seperti itu yang tegas. Inti sudah belajar, diamalkan. Itu. Fa inna dzalika, maka semuanya itu min jumlati akli malin nas bil batil. Enggak boleh. Itu termasuk lingkup memakan harta manusia dengan cara batil. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al muslimuna 'inda syurutihim. Muslim itu pada syarat mereka, artinya pada ketentuan jaga syariatnya mereka. Yang dikatakan muslim sejati itu muslim yang selalu menjaga. Misalnya, Beb, anak ini Beb ada cincin, anak titip sebentar ya Beb, ya khair. Itu dititip yo, anak pegang ya, iya, yo pegang. Itu dipakai jangan. Loh Beb, cuma urusan gitu toh. Loh, dia ngomongnya apa sih tadi? Titip. Terus boleh diambil, dipakai, enggak, dipegang ini toh. Ya sudah, kenapa yang digunakan seperti itu? Ente kerja sama anak, Ta'al ente kerja, iya, oh iya. Ente enggak ada sepeda motor ya, ada. Ini yang pinjam sepeda motor. Pakai sepeda motor, tapi gunakan ya sepeda motor ini untuk dari rumah ke toko rumah, kalau ada perlunya toko gunakan. Misalnya. Sudah, enggak boleh kemana-mana itu. Mas, ayo Pak Mas sepeda motoran dulu. Nyoba sepeda motori teko bos enak apa ndak? Oh ndak oleh dek, ndak boleh, karena akadnya bukan seperti itu. Kok soro temen sih Mas? Loh dudu, lek kepin dadi muslim sejati kayak ngono. Jani sapa? Jani kitab. Lo kok weruh kon? Lah aku hadir pengajian nih. Ngono, itu namanya ngaji. Tutu ngaji bukan kanan atau kiri. Ini katanya Nabi, al muslimuna inda syurutihim. Orang muslim itu yang komitmen, yang betul-betul jalankan, tidak khianat, itu mukmin muslim. Itulah dzakarahu Syekhul Islam fil Fathi, dalam kitab Fathah. Itu. Atau misalnya apa? Wal ma'khudhu biwajhil haya. Hati-hati. Maka yang diambil karena malu.
Iki medeni iki, misale murid karo guru. Ndi barangmu ku apik ngene, aku gelem iku kene. Ndak ditolaki ndak enak. Oh ya wis dicoplok dikekno. Ndak boleh. Itu kata Imam Ghazali sama saja dengan ghosab itu. Ono bedane. Iya. Famata akhadha syai'an 'aliman bi anna ba'ithal mu'til haya. Famata, maka kapan akhadha syai'an, dia mengambil sesuatu, 'aliman, dia mengetahui, bi anna, dengan sesungguhnya, ba'ithal mu'ti, munculnya dari orang yang memberikan tadi itu. Kenapa? Al haya'u, malu, au minal hadirin, atau dari para hadirin, walau lahu, andai saja tidak ada malu, andai saja tidak di depan umum, lama a'tahu, tidak akan dia memberikan. Dia memberikan karena malu, karena misalnya di hadapan para hadirin, maka itu hukumnya fahuwa haram. Makanya tidak boleh. Kalau misalnya ada pengajian, mau acara gitu, ya ngomong rembukan, ojo di toting gitu. Ayo, Pak Juta, kon kerja apa kon? Sandal faedah kita iki. Riyo iki, 2 juta ya. Berhubung aku sih ngomong ndak enak rek. Iku haram aku nerima. 2 juta. Nah, iki apa iki? Iki kacamata iki. Oh iya, rame saiki kacamata. Aku yang buruk foto misalnya. Ayo kon kuat pira kon? Ya insyaallah. Lah pira? Kena. Ayo. Apa ini? Jane maca kitab kok nglambiar ngono. Ndak perlu nuding-nuding kok ngerampok iki. Apa bedane karo preman pinggir jalan? Cuma nak gawe lading ngono tok wis. Ente berapa? Ente. Iku pojokan yo. Kon. Apa ini? La haula wala quwata illa billah. Sudah ente umumkan ada seperti ini, ente mau nyumbang kalau salah, nak nyumbang tidak apa-apa. Mari. Kadang-kadang penyakitnya kita orang ngono. Lah wis ketok ono ndak nyumbang kok disemoni. Oke. Kok nyumbang. Tas tuku omae, tas tuku iki. Ya padahal ya padha utangi kadang-kadang. Cuma ndak ketok ngono to ae. Biarkan sudah. Ada apa inti ruwet sama orang? Biarkan. Bah dia mau beli mobil, beli slender, wis geneng mari. Kok urusan ada apa inti ruwet itu? Ente urip sing kena ndak ngurusi wong. Kelas merdeka ini urip. Itu, Pak. Nah, itu. Wayal zamur raddu, wajib mengembalikannya, dikembalikan lagi. Ini kembalikan. Naqala dzalika ar-Ramli fi nihaya an-Nahya wallahu a'lam bissawab. Ada amalan dari guru kita Habib Umar bin Hafid selama bulan Rajab untuk membaca minimal selama bulan Rajab minimal 5.000 kali. Minimal selama bulan Rajab. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad waghfirli fil akhirati wal ula. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad waghfirli fil akhirati wal ula. Minimal 5.000 kali selama bulan Rajab. Wallahu a'lam.